warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai, kami di sini ingin melakukan kegiatan penyuluhan tentang ileus obstruktif. Perkenalkan, nama kakak Lia Fitrieni. Di sini kakak asal kakak itu Pangkalan Kota Baru, Sumatera Barat. Teman kakak Jalisa Syaharani dari Bangkinang. Sania dari Bangkinang juga. Dari Rokan Hulu, kakak Arina Rahayu. Dan kakak SMP Asila dari Bangkinang Seberang. Pasti adik-adik semua bertanya, apa sih itu? Kok baru dengar? Itu tuh sama kayak penyumbatan usus. Menurut adik-adik, apakah penyumbatan usus ini sama dengan usus buntu? Ada yang tahu nggak apakah itu sama atau hambatan mekanik yang disebabkan oleh kelainan dalam lumen usus, dinding usus atau luar usus yang menekan suatu kelainan vaskularisa pada suatu segmen usus yang menyebabkan nekrosis segmen usus tersebut. Nah ini nih penyumbatan di kantong usus kita, sehingga itu tuh bisa dia tuh kadang kalau usus nih kalau sakit itu tuh nanti peradangan di kantong dekat usus kita itu akhirnya menyebabkan itu sakit. Penyebab dari penyakit ileus obstruktif ini atau yang biasa dikenal dengan istilah penyumbatan pada saluran pencernaan terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan jenisnya. Obstruktif atau penyumbatan pasien penyumbatan yang tidak sepenuhnya terjadi pada saluran pencernaan. Lalu ada obstruktif total atau penyumbatan total yang kondisi di mana suatu saluran atau jalur dalam tubuh sepenuhnya tersumbat. Yang kedua ada berdasarkan letaknya, ada penyumbatan letak tinggi, kondisi di mana sumbatan terjadi di bagian atas saluran pencernaan seperti pada lambung. Lalu ada obstruktif letak rendah atau penyumbatan letak rendah, di mana kondisi ini terjadi di bagian bawah saluran pencernaan seperti usus besar dan usus halus. Yang terakhir ada berdasarkan sifatnya. Ada penyumbatan sederhana di mana terdapat sumbatan sementara pada saluran pencernaan kita. Lalu ada obstruktif strangulasi atau penyumbatan strangulasi di mana kondisi ini terjadi di aliran darah bagian usus yang terganggu. Akibatnya bisa terjadi pada sakit perut atau kembung atau mual dan muntah. Indikasi klinis atau gejala pada ileus obstruksi tersebut. Yang pertama ada muntah. Muntah ini di mana gejala pada umum ileus obstruksi tersebut. Kita sering mengalami muntah yang berulang karena materi pencernaan kita tertahan dan tidak berjalan dengan normalnya. Yang kedua yaitu ada nyeri perut kolik, di mana nyeri perut yang sangat tajam dan spasmodik yang muncul secara tiba-tiba dan berulang-ulang. Yang ketiga yaitu ada distensi perut. Perut yang buncit atau membesar adalah gejala lain yang sering terjadi pada ileus obstruksi tersebut, seperti penumpukan gas, cairan, dan materi pencernaan di belakang titik obstruksi ini menyebabkan perut kita membesar. Yang keempat yaitu konstipasi pada kita. Ini termasuk peningkatan atau penurunan denyut jantung, tekanan darah rendah, atau pernapasan yang cepat dan dangkal. Yang keenam yaitu asidosis, di mana asidosis ini gangguan sirkulasi atau gangguan elektrolit yang disebabkan oleh ileus obstruktif, dapat menyebabkan ketidakseimbangan asam dan basa yang dapat mengakibatkan asidosis tersebut. Hal ini dapat terjadi jika penumpukan asam dalam tubuh kita itu berkurangnya aliran darah ke area yang terkena obstruksi tersebut. Volemik
yaitu seperti gejala mual atau muntah yang berat, seperti dehidrasi yang menyebabkan shock. Kemudian sepsis, yaitu karena translokasi bakteri usus dari kerusakan jaringan pada saluran pencernaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh kakak kita, Janisha. Jadi, biasanya ileus obstruktif ini disebabkan oleh fisiologi umum dari ususnya ini. Yang berupa misalnya nih dari makanannya itu nggak baik, jadi makanya terjadi penyumbatan usus. Lalu juga mungkin dari penyerapan nutrisinya kurang baik, jadi karena makanan yang ya. Lalu juga ada karena itu bagian proksimal usus ini tidak maksimal kerjanya gitu. Jadi hal ini juga akan meningkatkan aktivitas sekretorit dari usus yang menyebabkan meningkatnya akumulasi pada cairan pada lumen yang nanti membuat usus ini menyumbat. Makanya nanti agak susah untuk membuang air kecil gitu ya, buang air besar juga. Yang nantinya ini meningkatkan gerakan peristaltik pada bagian proksimal dan distal dari sumbatan. Baik, saya kira ke Untuk kita semua, jagalah usus kita. Kalau tidak kita menjaga, siapa lagi yang akan menjaga? Thanks for watching, bye-bye!